Kota ini cukup besar. Karena besar, kota ini pun sangat sibuk dengan segala hiruk-pikuk. Di belah sungai terpanjang di Sumatera inilah kota tertua di Indonesia, Palembang. Disebut kota tertua di Indonesia tentu saja bukan tanpa alasan. Ada jejak ilmiah yang membuktikan bahwa memang peradaban telah ada di sini sejak tahun 680-an Masehi. Salah satunya adalah dengan ditemukannya prasasti kedukan bukit pada tahun 1920. Tulisan di prasasti ini menerangkan bahwa tahun 682 Masehi, Dapunta Hyang berangkat dari wilayah Minanga, kemudian menaklukkan daerah di mana tempat ditemukannya prasasti, yaitu di Desa Kedukan Bukit, Palembang. Karena itu, tanggal yang tertera di prasasti pun dijadikan acuan untuk menetapkan hari jadi kota Palembang, yaitu 17 Juni 682 Masehi. Beberapa prasasti lain yang menunjukkan Sumatera Selatan, terutama Palembang, telah memiliki peradaban sejak masa itu adalah dengan ditemukannya prasasti Telaga Batu pada tahun 1935 di sekitar kolam Telaga Biru Kelurahan Tiga Ilir, serta berbagai macam arca dan batu-batu megalitikum di daerah Tegur, Kabupaten Pagar Alam. Cepatnya peradaban yang terbentuk di Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang, tak lepas dari faktor geografis daerah ini yang dibelah dengan Sungai Musi. Sungai yang selama berabad-abad sejak masa Kerajaan Sriwijaya memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Secara topografi, kota Palembang dikelilingi air, baik yang bersumber dari sungai, rawa, maupun air hujan. Terdapat 117 anak sungai yang mengalir di kota Palembang. Bisa dikatakan, lebih dari separuh kota ini digenangi air. Hingga dulu Belanda pun sempat menjuluki kota ini Venezia dari Timur atau kota air. Sungai Musi membelah kota Palembang menjadi dua bagian, daerah Ilir dan Ulu. Daerah Ilir digunakan sebagai kawasan pemerintahan sejak masa kerajaan, kolonial, hingga saat ini. Sementara daerah Ulu sejak dulu pula merupakan wilayah pemukiman. Pada tahun 1962, atas prakarsa Bung Karno, Jembatan Ampera dibangun. Jembatan dengan panjang 1.117 meter dan lebar 22 meter ini menyatukan kedua daerah tersebut dan mempermudah akses masyarakatnya. Geliat ekonomi pun berkembang dari Ilir menuju Ulu. Hingga 2018 lalu, LRT ikut membelah Sungai Musi dan menjadi kebanggaan baru masyarakatnya. Peradaban di kota tertua di Indonesia ini pun seakan tak pernah berhenti. Sungai Musi memiliki panjang 720 km, memanjang dari pegunungan Bukit
barisan hingga ke Laut Bangka. Sungai ini biasa disebut Laut oleh masyarakat lokal. Memiliki 8 anak sungai dan puluhan anak sungai kecil. Lebih dari separuh jalur sungai ini dapat dilayari, melewati kota-kota besar di Sumatera Selatan seperti Banyuasin, Sungsang, Palembang, dan lain-lainnya. Daerah pelosok di Sumatera Selatan yang masih tertutup hutan hanya dapat diakses melalui Sungai Musi. Sumatera Selatan sendiri kaya akan hasil bumi baik dari hutan, perkebunan hingga tambang. Semua komoditi tersebut didistribusikan melalui Sungai Musi. Karena inilah, lalu lintas kapal besar hingga perahu jukung menjadi pemandangan sehari-hari di Sungai Musi. Sebagai jalur perlintasan utama di Sumatera Selatan, kota Palembang juga menjadi sentra perekonomian Sungai Musi. Dan jantung perekonomian tersebut adalah Pasar 16 Ilir. Berawal dari titik berkumpulnya para pedagang di Sungai Musi, Pasar 16 Ilir dibangun Belanda pada tahun 1939. Perputaran uang yang sangat besar dari hasil bumi warga Ulu dan transmigran di Ilir terjadi di pasar ini. Semua komoditi dari dan menuju masyarakat pun bermuara di Pasar 16 Ilir ini. Tak heran, banyak gudang-gudang barang didirikan. Ratusan toko berbaris rapat menjajakan dagangannya. Pedagang kaki lima pun banyak memadati pasar. Roda perekonomian berputar cepat di wilayah ini. Lebih dari setengah perputaran uang di kota Palembang terjadi di pasar ini. Awal mulanya perdagangan ini sistemnya barter. Kita barter, kemudian kita ada perdagangan di sungai, itu pasar terapung. Nah, kemudian kita lalu pertama kali mempunyai pasar tradisional, pasar 16 Ilir. Itu pasar itu konsepnya tetap saja di tepian sungai, sama pasar Sekanak pun tetap saja ininya di tepian sungai, karena kehidupan sungai. Nah, pasar ini pada akhirnya ingin dijadikan sebagai pasar induk, pasar tradisional, pasar induk di sana. Jadi ini pasar 16 Ilir itu pasar kulakan ya. Jadi kalau bahasa Palembangnya orang-orang ngulak mengambil barang itu dari daerah itu ke Palembang, lalu dibawa ke daerah seperti ke Sungsang, misalnya ke Banyuasin, dia lalu ke jalur di mana banyaknya transmigrasi berada, itu mereka bawa ke sana melalui jalur laut, sungai tadi. Pertama lebih murah, kemudian yang ngambil itu kan juragannya langsung. Artinya tangan pertama ini langsung sini, langsung mereka jual di sana. Itu. Walau kini sudah banyak pasar modern di Palembang, reputasi Pasar 16 Ilir tidaklah surut. Masyarakat sekitar Sungai Musi masih setia bertransaksi jual beli di pasar ini. Ya, peran Sungai Musi begitu besar terhadap geliat Pasar 16 Ilir. Bila masih ada kapal-kapal yang hilir mudik membawa barang ataupun penumpang, Pasar 16 Ilir pun tak akan pernah sepi. Seberang ulu Sungai Musi sejak dulu memang dikenal sebagai wilayah pemukiman. Sejak dulu pula para pendatang menetap di wilayah ini. Ada dua perkampungan yang turun-temurun dihuni oleh dua klan yang berbeda, yakni Kampung Kapitan dan Kampung Al-Munawar. Kampung Kapitan merupakan sebuah perkampungan yang dihuni masyarakat Tionghoa. Lokasi ini tepatnya berada di Kelurahan Tujuh Ulu,
Kecamatan Seberang Ulu 1. Yang pertama itu adalah dari dinasti Ming. Ming itu nama rajanya itu adalah Kiong Ming. Habis beliau runtuh, masuklah Qing. Qing masuk tahun 1600. Buku Qing sudah ada sama saya tahun 1644. Itu tulisan bahasa Cina lama. Nah, terus turunlah sampai ke kapiten, diangkat oleh Residen Belanda. Tahun 1861 sebagai letnan, 1871 sebagai kapiten Temenggung. Kalau Bapak Chua Kichuan adalah Mayo Temenggung. Habis Bapak masuklah kapiten. Sampai menerusnya sampai sekarang keturunan saya, kapiten anggaplah turun yang ke-11, baru balik saya yang ke-14. Pada tahun 1800-an, setelah melemahnya Kesultanan Palembang, orang Tionghoa memegang peranan penting dalam perniagaan di Sungai Musi. Pada tahun ini, pengelompokan perdagangan mulai terjadi di sekitar kawasan 16 Ilir. Posisi seorang kapitan yang berada di seberang ulu sangat strategis dalam memantau setiap kapal niaga yang masuk di wilayah Sungai Musi. Di zaman Kesultanan itu ditaruh di sana, di seberang ulu. Seberang ulu. Itu. Khususnya misalnya dari bangsa-bangsa Eropa, bangsa Cina itu di sana, ditaruh di sana. Karena kenapa? Yang pertama, dia itu kan penduduk baru. Kita belum tahu gimana orang ini, karakternya gimana. Tapi Sultan sudah bisa memperkirakan bangsa-bangsa yang akan menjajah pada akhirnya. Maka ditaruhlah di beberapa tempat, yaitu khususnya di rumah rakit. Maka kan tersisa rakit ini kan kebanyakan di sebelah sana, di seberang ulu. Mereka tidak naik ke darat. Kenapa lalu timbul pertanyaan barangkali nanti, kenapa misalnya bangsa-bangsa Arab kok naiknya di darat, Pak? Ini rumahnya sudah di darat. Itu karena kita satu akidah. Nah, itu. Dan ada hubungan perkawinan. Nah, kalau kapitan itu memang karena begini, kalau kapitan itu di masa ini, di masa apa? Di masa kepresidenan. Itu kapiten itu. Yang sekarang rumah kapiten itu di masa kepresidenan dia. Iya, itu. Artinya di masa kesultanan dia tidak terlalu berperan. Ini ya. Karena semua sultan yang ngurus. Itu. Sultan berdaulat penuh pada satu kesultanan. Dulu, Kampung Kapitan memiliki luas sebesar 20 hektar. Yang tinggal di sini biasanya merupakan keturunan-keturunan raja dari daerah lain yang memiliki tujuan untuk berniaga. Saat ini hanya 2 bangunan asli rumah kapitan yang tersisa. Arsitekturnya memiliki sentuhan antara rumah limas Palembang, bangunan Cina, dan Belanda. Interior rumah kapitan tidak pernah berubah sejak dulu. Mulai dari kamar yang terdiri dari 4 bilik besar dan 2 bilik kecil, hingga altar tempat sembahyang masih tersusun rapi seperti aslinya. Kayu umlen, tembesu, dan jati menjadi ciri khas kebesaran rumah ini pada masa jayanya hingga saat ini. 3. Kita sudah dari sana naik ke atas, kita masuk ke rumah utama untuk sembahyang berdoa kepada leluhur kita. Kita menunjukkan inilah rumah beliau. Lalu kita masuk ke dalam mengambil garu untuk sembahyang. Kalau kapitan kawasan dulu ini digapit oleh Sungai Seko, Sungai Kelenteng, sana Kelenteng, sini sebelah Seko. Itulah ada pintu gerbang situ dulu tertata rapi, zaman dulu. Nah, sudah habis kapitan barulah anak cucung sebagian macam kita kapitan punya keluarga, istri dan keluarga yang pengen mau tinggal dikasih tempat bangunan di sini. Kalau dulu rumah ini menghadap ke sungai, tidak ada rumah, plong. Jadi kelihatan Sungai Musi, jadi kapitan duduk di sini buka jendela. Kenapa ada 2 jendela? Kan zaman dulu tidak punya lampu. Jadi supaya terang dan sambil duduk melihat ke sana, kapitan menoleh, oh negara ini datang, sana ada pengawal yang untuk mengantar kepada tamu ke sini. Untuk melapor apa yang dibawa perdagangan, bagaimana cara berdagang, sudah nggak ngerti. Kalau untuk wilayah Kampung Kapitan tuh semestinya nggak terlalu besar sih, untuk 2 rumah ini hampir 1 hektar. Tapi kalau untuk wilayah Kampung Kapitan zaman dulunya tuh ada 125 hektar.
Sekarang banyak tanahnya wong berebut. Tanah aku ya itu sudah. Kita mati dah bawa tanah masuk dalam tanah aja kamu gitu. Biarlah kamu ya kamu. Selain Kampung Kapitan, ada pula Kampung Al-Munawar yang dihuni turun-temurun oleh warga Peranakan. Sebagai sentra perdagangan, Sungai Musi telah membawa para pedagang Arab dari Hadramaut Yaman ke kota ini. Dari daerah Muntok di Bangka, para pedagang Arab juga menemui Sultan Palembang yang pada waktu itu ingin mendalami agama Islam. Ya, kampung Arab juga seperti itu. Jadi kampung Arab malah misalnya lebih ekstrim dia. Dia semua yang harus tinggal di sana semua anak keturunan, ya keturunan. Jadi orang-orang Arab di sana aja, nggak keluar. Perkawinan pun juga begitu diatur. Artinya orang Arab nggak kawin sama orang luar kalau yang perempuannya. Kecuali kalau memang ada juga, tapi nggak banyak lelakinya yang kawin keluar. Itu. Tapi kalau perempuan nggak boleh. Di masa Kesultanan sudah ada Arab. Jadi begini, kalau kita lihat makam sultan di Palembang itu setiap makam sultan pasti di sampingnya ada tuan guru. Tuan guru ini dari Arab, rata-rata dari Hadramaut ya. Kemudian dan ini guru ini biasanya dijadikan menantu sama sultan. Jadi guru sultan itu otomatis menantu itu ialah gurunya sultan. Terletak di kawasan 13 Ulu, Kampung Al-Munawar merupakan salah satu dari beberapa kampung Arab yang tersebar di kota Palembang. Selain tempat singgah, para pedagang Arab juga menjadikan kampung ini sebagai tempat syiar agama Islam. Total sekarang kalau untuk kepala keluarga ada 64. Total masyarakatnya ada 315. Rumah ada 25 rumah, ada 1 gudang kopi, karena dulunya pedagang kopi pada awalnya di peninggalan mereka ada 1 gudang kopi, terus ada musola 1, ada sekolah ibtidaiyah 1, terus ada sekolah informal 1 untuk khusus bahasa Arab ataupun untuk kegiatan agama 1, ada klinik kesehatan 1, ada toilet 1, pos jaga 2 untuk kanan kiri depan belakang. Nah, luas wilayah 1,7 hektar keseluruhan. Selain beberapa bangunan yang masih terjaga keasliannya, masakan asli Arab dengan rempah-rempahnya yang tercium wangi akan mudah ditemui di setiap rumah di sini. Nasi kebuli salah satunya. Nasi yang ditanak dengan kaldu khusus dicampur dengan susu membuat nasi kebuli Al-Munawar menjadi lebih istimewa. Belum lagi kuah karinya yang begitu kental, yang dibuat dengan rempah-rempah dan bumbu pilihan. Dan makan nasi kebuli pun terasa lebih nikmat bila disantap bersama-sama.